Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, mengungkapkan rasa herannya karena kliennya belum juga disidangkan meskipun sudah ditahan selama 3 bulan. Penahanan ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjeratnya. Bahkan, penahanan Nikita Mirzani telah diperpanjang hingga 1 Mei tahun 2025, dan Fahmi meminta agar berkas perkara segera dilimpahkan ke pengadilan jika bukti sudah cukup. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Reza Gladys Pretianisari yang menuduh Nikita Mirzani, Mel Syahputra, dan Dr. Oki Pratama terlibat dalam pemerasan, pencemaran nama baik, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nikita Mirzani kini kembali terlibat masalah hukum, dan kali ini bukan karena kasus viral yang melibatkan putrinya. Menurut laporan dari kanal News Liputan 6, KAM, pada Kamis 20 Februari tahun 2025, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengancaman dan pemerasan. Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edi Erisam Indradi. Dia menjelaskan bahwa penyidik dari Direktorat Siber Polda Metro telah mengantongi 2 alat bukti permulaan untuk menaikkan status keduanya dari terlapor menjadi tersangka. Benar, Saudari NM dan Saudara M telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditsiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara, tuturnya. Masa penahanan Nikita Mirzani diperpanjang selama 30 hari ke depan hingga 1 Juni tahun 2025 sebagai kelanjutan dari kasus dugaan pemerasan yang menimpa dirinya. Sudah 3 bulan lamanya Nikita Mirzani berada di balik jeruji besi. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda sidang akan berlangsung terkait laporan yang diajukan oleh Reza Gladys. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan bahwa dirinya baru dapat informasi tadi malam bahwa penahanan diperpanjang 30 hari sampai 1 Juni tahun 2025. Dia menambahkan bahwa perpanjangan masa tahanan ini adalah hal yang biasa dilakukan terhadap para tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun. Namun, Fahmi mempertanyakan alasan dibalik penahanan yang berkepanjangan ini. Yang jadi persoalan, kenapa ditahan-tahan terus? Kalau memang yakin punya bukti, silakan limpahkan saja. Jangan malah masih bingung cari bukti. Ini menimbulkan pertanyaan besar, tegasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Edi Erisam Indradi, memberikan penjelasan mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Dia memastikan bahwa ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar perkara Nikita Mirzani dapat dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan. Proses penyidikan itu tahapannya seperti yang kami sampaikan, pengumpulan alat bukti, pengumpulan barang bukti, kemudian setelah diberkas dikirim ke jaksa penuntut umum, ungkap Edi Eri. Dia menambahkan bahwa jika ada hal-hal yang dirasakan kurang, berkas tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Kemarin penyidik melakukan pemenuhan lagi, pelengkapan hingga minggu depan nanti berkasnya akan dikirim kembali, imbuhnya. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas mengenai alur hukum yang sedang berlangsung terkait kasus Nikita Mirzani. Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys ke Polda Metro Jaya. Tuduhan yang dihadapi Nikita termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dan pasal pencucian uang atau TPPO di pasal 184 KUHP serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun ke-2014. Berdasarkan hasil penyelidikan, Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra, ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melanggar pasal 27 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan berbagai tuduhan yang dihadapi, Nikita Mirzani harus menghadapi proses hukum yang panjang dan rumit. Hal ini menjadi perhatian publik, terutama mengingat statusnya sebagai figur publik yang sering menjadi sorotan media.